Sa'diyah sudah berusaha untuk menahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dirawat untuk ketiga kalinya. Jadi pertama kali beliau ambil ketika bayi, sampai kemudian sebagaimana yang kita ketahui dan kita jelaskan, di tengah masyarakat Arab biasa anak mereka dirawat di daerah pedalaman atau di daerah badiah selama yang paling normal itu 2 tahun sampai selesai masa persusuan. Masa pertengahan sampai itu anak memiliki kekuatan fisik antara umur 4, 5 atau 6 tahun. Dan ini yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kontrak ketiga, karena sebagian mereka menambah lagi 2 tahun untuk dirawat di daerah pedalaman menjadi 4 tahun. Ada sebagian kalau sudah cocok itu sampai ketiga kali umur 6 tahun. Dan ini yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi begitu cepatnya, belum ada setengah tahun dari izin yang diberikan oleh Aminah ibunda Nabi kepada Halimah, kemudian Nabi dikembalikan oleh Halimah dan suaminya Al-Harith bin Abdul Uzza ke ibundanya di kota Makkah. Dan itu peristiwa itu dikembalikan kepada ibunya. Para ulama menyebutkan ba'da 4 sanawatin min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu terjadi setelah melewati 4 tahun dari umur beliau. Baik itu di awal 5 tahun atau itu di akhir umur 4 tahun. Apa penyebabnya? Penyebabnya tidak lain melainkan satu peristiwa yang dimana peristiwa ini menjadi penyebab utama Halimah dan suaminya takut atas keselamatan Rasulullah, yaitu peristiwa pembelahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan juga 2 malaikat yang lain yang bersama beliau kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada pertanyaan yang ini menjadi sebuah keraguan di tengah kaum muslimin. Berapa kali peristiwa ini terjadi? Maka para ulama Islam menyebutkan, Anda akan bacakan secara lengkap apa pendapat mereka tentang berapa kali peristiwa pembelahan dada ini terjadi. Ikhtalafa ahlul ilmi fi adadi marrati syaqqi sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama Islam berbeda pendapat, ahlul ilmi dari kalangan salafus salih, para ulama berbeda pendapat berapa kali peristiwa pembelahan dada ini terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umumnya kaum muslimin, sebagian besar kaum muslimin menyangka peristiwa ini hanya terjadi sekali di saat Rasulullah berada di rumahnya atau dirawat di perkampungannya Bani Sa'ad bin Bakar, yaitu kampungnya Halimah As-Sa'diyah, di saat beliau diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Ternyata di sini para ulama menyebutkan beberapa pendapat. Maka pendapat pertama itu dipegang oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad, dan juga beliau mengatakan annahu syukka sadruhu sallallahu alaihi wasallam marratan wahidah wa huwa mustardi'un fi Bani Sa'ad bin Bakar. Pendapat pertama disampaikan oleh seorang ulama ahli sejarah, yaitu Al-Qadhi Iyad rahimahullah, di mana beliau mengatakan, dan ini mungkin yang dipegang oleh banyak mayoritas kaum muslimin, mereka tidak salah, karena dari kalangan ulama Islam pun ada yang berpendapat peristiwa itu hanya terjadi untuk Rasulullah 1 kali saja, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar ketika beliau diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Sebagian mereka mengatakan wa annaha waqa'at marratan. Sebagian mereka mengatakan terjadi 2 kali. Tambahannya seperti dikatakan oleh tadi Abu Nazwa, di mana dikatakan itu 2 kali dengan tambahan peristiwa yang kedua sebelum beliau diberangkatkan oleh Allah untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Dan ketika itu umur beliau sudah 40 tahun. Umur beliau ketika itu sudah melewati 50 tahun. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj menurut mayoritas pendapat ahli sejarah terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian, yang artinya Nabi sudah berumur 50 tahun. Jadi hampir jaraknya 45 tahun lebih peristiwa pertama dengan yang kedua. Pendapat ini, yaitu bahwasanya Nabi dibelah dadanya sebanyak 2 kali, disampaikan oleh Al-Imam As-Suhaili dalam kitabnya Raudhul Unf.
Begitu pula Al-Imam Az-Zahabi dalam Tarikh Al-Kabir, beliau menyampaikan bahwasanya peristiwa ini terjadi hanya 2 kali untuk Rasulullah, yaitu ketika beliau berumur 4 tahun atau menjelang 5 tahun di saat diasuh di perkampungan Bani Sa'ad Ibn Bakar, diasuh beliau oleh Halimah Sa'diyah. Yang kedua, ketika sesaat sebelum diberangkatkan oleh Allah untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj, peristiwa yang luar biasa juga. Pendapat yang ketiga mengatakan waqa'at 3 marrat. Peristiwa pembelahan dada terjadi 3 kali, yaitu tambahannya umur beliau 4 atau menjelang 5 tahun di saat berada di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar, diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Yang kedua, ketika beliau akan mendapatkan wahyu. Sebagian ulama mengatakan setelah beliau mendapatkan wahyu. Peristiwa ini ketika beliau berumur 40 tahun. Dan yang ketiga, ketika akan diberangkatkan untuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi beliau berumur 4 tahun atau 5 tahun. Kemudian yang kedua berumur 40 tahun di saat beliau menerima wahyu dari Allah. Dan yang ketiga di saat beliau berumur 50 tahun ketika akan diberangkatkan menuju peristiwa Isra dan Mi'raj. Adapun pendapat yang keempat dan terakhir dari para ulama adalah wa minhum man qala annaha 4 marrat. Di sebagian mereka ada yang mengatakan peristiwa ini terjadi 4 kali. Dan tambahannya adalah wa indahu 10 sanawat. Tambahannya ketika beliau berumur 10 tahun. Jadi berumur 4 tahun menjelang 5 tahun diasuh oleh Halimah Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Yang kedua terjadi di Mekah. Di umur 10 tahun ketika Nabi sedang bermain sendiri keluar ke sebuah padang pasir yang lapang, tiba-tiba beliau dicegat oleh malaikat. Nanti kita akan baca hadisnya, dan kemudian dibelah dadanya. Yang ketiga, ketika beliau akan diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Dan yang kelima, ketika beliau berusia 50 tahun di saat akan diberangkat dan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, inilah pendapat para ulama mengenai hal ini. Pendapat yang keempat, bahwasanya peristiwa ini disebut terjadi 4 kali, juga disampaikan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Nah, inilah 4 pendapat para ulama mengenai berapa kali Rasulullah SAW dibelah dadanya. Jadi ada yang mengatakan 1 kali, ini pendapatnya Qadhi Iyad. Yang mengatakan 2 kali, ini pendapatnya Al-Imam Az-Zahabi dan juga Abu Nu'aim, Imam Suhaili. Kemudian yang ketiga mengatakan tambahannya ada di umur beliau 40 tahun di saat akan menjadi seorang nabi. Ini perkataan Abu Nu'aim dalam Dalail, dan beliau menambahkan pendapat keempatnya, beliau mengatakan pendapat kedua, dan ini menjadi pendapat keempat para ulama, dan juga ada tambahan di umur ketika beliau berumur 10 tahun. Ya, inilah kurang lebih seluruh pendapat para ulama mengenai berapa kali terjadinya peristiwa pembelahan dada. Tetapi ikhwafillah azakumullah, sebelum ana baca satu persatu hadis mengenai peristiwa ini, izinkan ana untuk menjawab berapa kali yang paling rajih dan paling kuat pendapat para ulama mengenai masalah ini. Artinya yang wajib kita yakini, yang rajih, yang disepakati oleh para ulama, pendapat yang harus kita pegang dalam bab ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad, disampaikan oleh Al-Imam Abu Hatim, atau yang kita kenal dengan sebutan Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Hatim atau Ibn Hibban, beliau merajihkan pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi dan juga Al-Imam As-Suhaili, di mana peristiwa terjadinya pembelahan dada 2 kali untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan syukka sadrun nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sabiyyun yal'abu ma'al sibyan wa ukhrija minhu al-'alaqah. Wa tsani lamma arada Allah jalla wa ala al-isra'a bihi amara Jibril bi syaqqi sadrihi thaniyan wa akhraja qalbahu فغسله ثم أعاد مكانه مرتين في موضعين وهما غير متضادين. Kata Imam Abu Hatim, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Ibn Hibban, yang memiliki kitab hadis, beliau mengatakan sesungguhnya pembelahan dada yang dialami oleh Nabi terjadi yang pertama ketika beliau masih kecil, di saat beliau bermain-main bersama teman-temannya di perkampungan Bani Sa'ad.
disitulah dikeluarkan segumpal darah dari dalam dada Rasulullah SAW. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengisrakan beliau dan memi'rajkan beliau, memberikan Rasulullah sebuah peristiwa yang besar, yaitu perjalanan yang begitu cepat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di malam hari yang kita kenal dengan Isra. Kemudian diangkatnya Rasulullah ke langit untuk melihat sesuatu yang luar biasa. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Peristiwa beliau melihat bagaimana neraka, surga, bertemu dengan para nabi, melihat berbagai macam keagungan, bahkan diangkat sampai Sidratil Muntaha, mendekati arasy Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini membutuhkan kesiapan mental, maka sebelum pemberangkatan ini Nabi dibelah untuk yang kedua kali, kata Al-Imam Ibn Hibban. Dan ini kemudian dikembalikan setelah dibelah, dikeluarkan sesuatu dari dalam dada beliau, kemudian dicuci, dan setelah itu dikembalikan ke tempatnya. Dan dua peristiwa ini, kata Ibn Hibban, ghairu mutadadidain, bukan peristiwa yang saling berlawanan, artinya peristiwa yang saling menguatkan. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban atau Imam Abu Hatim mengenai berapa kali peristiwa pembelahan dada yang harus kita yakini. Jadi yang harus kita yakini dengan hadis yang tidak terbantahkan, itu yang pertama ketika beliau berumur 4 menjelang 5 tahun di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar di saat diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Dan peristiwa yang kedua ketika beliau akan diberangkatkan oleh Allah untuk sebuah peristiwa besar, Isra dan Mi'raj. Dan dijelaskan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada keterangan yang menarik untuk kita dengar sebelum kita baca secara lengkap hadis-hadis yang menyebutkan tentang peristiwa tersebut, yaitu nanti kalau kita mendengar peristiwa di umur 10 tahun, di sini ada keterangan yang menarik. Wa ammal hadits alladhi dzakara fihi asy-syakk wa huwa ibnu 10 sinin fa huwa dha'ifun ma'lul bi tafarrud Mu'adz ibn Muhammad wa tafarrad bi dhikri sinni alladhi syukka fihi an qalbihi. Qala Abu Nu'aim al-Asfahani akbar dzikrihi lil hadits. Adapun penyebutan tentang peristiwa Rasulullah dibelah di umur 10 tahun, hadis ini dhaif dan terdapat cacat pada diri seorang rawi yang bernama Mu'adz bin Muhammad, karena dia hanya sendiri menyampaikan umur tentang berapa umur Rasulullah ketika terjadi peristiwa kedua, yaitu di 10 tahun. Hanya dia yang menyebutkan seperti itu. Dan ini cacat dalam ilmu hadis sebagaimana disebutkan oleh Abu Nu'aim al-Asfahani setelah menyebutkan tentang hadis ini. Kemudian Al-Imam Ali ibn al-Madini, salah seorang ulama jarah dan ta'dil dalam ilmu hadis yang memeriksa kesahihan dan kedhaifan hadis, Al-Imam Ali bin Madini, sahabat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan fi Musnad Ubay bin Ka'ab fi hadis awal ma ra'a an-nabi min an-nubuwah qala rawahu Malik bin Muhammad bin Mu'adz bin Muhammad bin Ubay an abihi an jaddihi wa isnaduhu majhul kulluh. Kata beliau, semua riwayat yang menyebutkan tentang peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya di umur 10 tahun, itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Malik bin Muhammad bin Mu'adz tadi, Mu'adz bin Muhammad ujungnya ke dia, bin Ubay dari ayahnya, dari kakeknya. Sanadnya itu tidak diketahui dengan jelas kesahihannya. Wala na'rifu Muhammadan wala abahu wala jaddahu, dan kami tidak mengenal siapa itu Muhammad bin Mu'adz bin Muhammad, ayahnya dan juga kakeknya. Ini disebutkan dalam kitab Tahdzibut Tahdzib oleh Al-Imam Ali bin Madini. Jadi Ibn Hibban pun tidak menguatkan hadis ini. Jadi intinya para ulama melemahkan hadis yang menceritakan peristiwa pembelahan dada itu terjadi pada umur Nabi yang 10 tahun. Wa ammal hadis alladhi dzikra fihi asy-syakk wa huwa fi ghari Hira fa fihi Daud bin Mihbar wa huwa matruk. Qala Ibn al-Madini wa Abu Hatim zahibul hadis, qala Darul Qutni matrukul hadis. Adapun hadis yang bercerita tentang peristiwa ketiga terjadinya pembelahan dada, yaitu bahwasanya Nabi dibelah dadanya juga ketika Nabi menjadi seorang nabi. Ini peristiwa pembelahan dada yang ketiga, kata Ali bin Madini dan Imam Abu Hatim, ini riwayatnya lemah juga karena di dalamnya terdapat seorang laki-laki perawi
yang meriwayatkan hadis namanya Daud bin Mihbar, dan dia orang yang matruh, artinya ditinggalkan riwayat hadisnya oleh para ulama. Dan para ulama seperti Ali bin Madini dan Abu Hatim mengatakan zahibul hadis, orang yang hilang hadisnya, tidak dianggap hadisnya. Imam Darul Qutni mengatakan matrukul hadis, orang yang ditinggalkan hadis-hadisnya, artinya tidak dianggap sahih hadisnya. Maka dari semua yang kita baca ini, kita ketahui ikhwafillah azakumullah, bahwasanya perlu kita imani dari peristiwa pembelahan dada hanya 2 kali. Yang pertama, ketika Nabi SAW berumur 4 menjelang 5 tahun. Untuk apa? Untuk Rasulullah dijaga oleh Allah agar tumbuh menjadi ma'asum, terjaga akhlak, terjaga sikap, terjaga hatinya dari berbagai godaan syaitan. Sebelum mendapatkan risalah, semenjak masa mudanya dijaga oleh Allah supaya tidak terjatuh kepada hal-hal yang buruk. Ini hikmah. Adapun sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, agar Nabi mempersiapkan diri atau siap secara pribadi Nabi, karena akan melihat peristiwa atau sesuatu yang di luar batas manusia biasa, dan beliau akan melihat peristiwa yang sangat luar biasa yang tidak pernah dilihat oleh manusia siapapun, nabi siapapun, rasul siapapun sebelum diri beliau. Maka disiapkan oleh Allah sehingga dibelah dadanya untuk kedua kali sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita kembali kepada peristiwa pertama, yaitu bagaimana peristiwa pertama yang disepakati oleh para ulama itu terjadi, pembelahan dada ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa kanat hadhihi al-hadithah indama kana ibnu 40 sinin min umrihi al-mubarak. Dan ini terjadi ketika Nabi berumur 4 tahun. Pendapat ini paling kuat. Kenapa? Karena ini pendapat yang dipegang oleh mayoritas para ulama, termasuk pendapat ini dipegang oleh Syekh Mahdi Rizqullah Ahmad dalam kitabnya Sirah Nabawiyah fi dawi masadirihal asliyah. Beliau mengatakan, wa nahnu namilu ma'az Zarqani wa nurajjih riwayat Ibn Sa'd fi annahu kana fi ar-rabi'ah li'annaha as-sinnu alladhi yumkinu an yumaris fiha ra'yul buhm atau ra'yul baha'im. Beliau mengatakan, Syekh Mahdi Rizqullah Ahmad dalam kitab sirahnya, dan kami merajihkan dan menguatkan pendapat dalam 5 tahun, karena ini usia di mana seorang anak mulai bisa bermain-main di luar rumahnya bersama teman-temannya dan mungkin untuk mengembala binatang ternak. Bagaimana peristiwanya? Disebutkan oleh Anas ibnu Malik, pembantu Rasulullah, yang kita tahu Anas ibnu Malik, beliau menjadi pembantu Rasulullah, pelayan Rasulullah dari usia 10 tahun sampai usia 20 tahun ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Anas sudah menjelang 20 sampai 21 tahun, 10 tahun beliau menjadi pembantu Rasulullah. Dan Anas termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena beliau banyak melihat kehidupan sehari-hari Rasulullah. Termasuk hadis ini ternyata beliau mendengarnya dari Rasulullah SAW. Disebutkan an Anas ibn Malik anna Rasulullah SAW atahu Jibril alaihi salam wa huwa yal'abu ma'al gilman. Disebutkan oleh Anas, beliau berkata bahwasannya Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Ingat ikhwafillah azakumullah, dalam riwayat-riwayat yang lain yang mendukung riwayat ini riwayat Imam Muslim yang anda bacakan, dalam riwayat-riwayat yang lain malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, dalam bentuk seperti manusia. Karena beberapa riwayat lain menyebutkan anak Halimah yang bernama Abdullah yang seumur dengan Nabi, Abdullah ibn Harith, yang ketika Rasulullah diambil oleh ibunya, dia yang termasuk dibawa ke kota Makkah. Dalam kisah yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, maka dia seumur. Apakah dia anak yang sahabat yang sebagai manusia? Karena itu di sini disebutkan atahu Jibril wa huwa yal'ab ma'al gilman, buah batu fasyaqqa an qalbihi, kemudian dibelah dadanya, fastakhrajal qalba, maka dikeluarkan hati dan apa yang ada di dalam dada Nabi, fastakhraja minhu 'alaqah, kemudian dikeluarkan menggoda manusia, memberikannya keinginan cinta kepada dunia, itu ada di hati manusia. Bagian yang mananya, kata para ulama, tadi sempat anda baca, anda cari-cari apa maksud dari alaqah, gumpalan darah hitam yang dikeluarkan oleh malaikat Jibril kemudian dibuang
dari Rasul SAW, baru dicuci. Para ulama mengatakan gumpalan darah hitam itu adalah gumpalan darah yang ada pada hati manusia atau di dada manusia ini, yang dari situ syaitan akan terus menggoda manusia. Tidak ada yang selamat darinya kecuali 2 orang menurut hadis, yaitu Isa alaihi salatu wassalam dan ibunya. Tidak ada manusia yang lahir kecuali dia akan digoda oleh syaitan, kecuali Isa bin Maryam dan ibundanya. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam dibersihkan di usianya 4 tahun dengan dibuang bagian ini, kata Qadhi Iyad, dan begitu pula Al-Imam As-Suhaili Anda baca tadi, di mana mereka mengatakan ini adalah bagian dari manusia yang dari situ syaitan akan menanamkan keinginan untuk bermaksiat kepada Allah dan cinta kepada hawa nafsu dan dunia. Ini dihilangkan sehingga kita dapatkan Nabi SAW menjadi pribadi yang sangat cinta kepada Allah dan sangat zuhud terhadap dunia dan susah untuk digoda oleh syaitan karena bagian hitam ini sudah dibuang. Tapi para ulama mencatat, tapi apa itu bentuknya? Di bagian mana bentuknya? Dari manusia? Ini adalah ilmu ghaib yang hanya Allah tahu. Jadi kalau kita cari buka, kemudian kita operasi manusia, kira-kira bagian mana yang dari tubuh yang ada di dalam limpa jantung manusia ini yang dulu Rasulullah dibuang, itu hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas, hadis wajib kita imani mengatakan, maka Jibril mengeluarkan darah hitam, gumpalan darah hitam, dan itu maklum, diketahui dalam bahasa Arab. Di saat itulah faqala, Jibril berkata, hadza haddu syaitani minka. Ini adalah bagian yang mungkin syaitan nanti akan menggodamu. Dalam menjelaskan kalimat ini tadi para ulama menjelaskan apa bentuk dari apa tadi? Gumpalan darah hitam itu apa? Ya tadi dijelaskan oleh para ulama, yaitu tempat di mana manusia memiliki itu semua, dan dari situlah syaitan akan menggoda manusia untuk cinta kepada dunia, mudah untuk digoda oleh syaitan. Hawa nafsunya akan kuat dengan dilemparkannya hal itu, dikeluarkannya itu dari diri Rasulullah. Beliau kemudian akan selamat dari godaan syaitan dan juga dari keinginan-keinginan yang buruk dari hawa nafsu. Maka kemudian summa ghasalahu, kemudian setelah itu dikembalikan lagi, dicuci fi tasatin, di sebuah bejana min zahabin, yang terbuat dari emas, bejana yang terbuat dari emas, bima'i zamzam, dari air zamzam. Ikhwafillah azakumullah. Ada sebuah pelajaran penting. Ada sebuah pelajaran penting. Pesan penting dalam hadis ini yang banyak dilewatkan oleh sebagian kaum muslimin. Pertanyaannya, dari segitu banyak mata air yang ada di dunia ini, Allah memilih air zam-zam untuk mencuci jantung atau limpa atau apa yang ada di dada Nabi. Para ulama menyebutkan ini menunjukkan keberkahan air zam-zam. Dan ini menunjukkan air zam-zam adalah air yang paling bersih yang ada di dunia. Untuk mencuci apa yang ada pada diri Rasulullah digunakan air zam-zam. Ini air-air yang paling bersih dan air yang penuh berkah. Artinya air yang terus akan ada kebaikannya. Karena Nabi saja dicuci. Maka ada sebuah pesan tersirat. Wajar ketika Nabi berbicara tentang air zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat dari orang yang meminumnya. Riwayat yang lain, sifa'u sukmin wa ta'amu mut'imin. Air zam-zam bisa menjadi obat bagi penyakit, dan air zam-zam bisa mengenyangkan bagi orang yang sedang kelaparan. Subhanallah. Nah ini intinya dalam kisah ini, keberkahan yang ada pada air zam-zam, sehingga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh para malaikat untuk membersihkan dada Nabi dengan mencucinya dengan air zam-zam. Di sebuah bejana dari emas berisikan air zam-zam, dicuci. Kemudian disebutkan di sini, ikhwafil azakumullah, tsumma la amahu. Kemudian setelah selesai dikembalikan ke tempatnya sambil ditekan-tekan. Riwayat lain mengatakan ditumbuk-tumbuk dada Rasulullah seperti ini. Ada yang mengatakan dibirikan seperti orang mengembalikan sesuatu. La amahu. Kemudian tsumma a'adahu fi makanihi, dikembalikan ke tempatnya, kemudian ditumbuk-tumbuk dada Rasulullah SAW, dan kemudian kembali kemudian kala faqalu, kemudian setelah itu waja'al gilmanu yas'auna ila ummihi. Ketika peristiwa ini terjadi, anak-anak kecil yang melihat hal ini, mereka lalu berlari ketakutan melihat Rasulullah ditelentangkan di sebuah batu dan dibelah dadanya.
Anda sering bercanda kepada semua jamaah ketika membahas bab ini. Anda katakan, jangan coba-coba untuk menerka-nerka dengan apa malaikat Jibril membelah dada Nabi. Jangan tambahkan, karena riwayat nggak ada yang menyatakan Nabi dibelah dengan pisau oleh Jibril, nggak ada. Seperti orang bedah sekarang. Atau Nabi SAW dibedah oleh Jibril dengan sayapnya, misalnya, nggak ada. Intinya dengan apa beliau dibedah tidak dijelaskan, maka kita di sini tawakuf. Kalau ada yang menjelaskan apapun, kita harus meminta dalilnya. Karena dalil mengatakan kemudian Nabi dibelah. Dengan apa dibelah? Wallahu a'lam. Apakah Jibril dengan pisau? Apakah dengan kukunya? Dengan sayapnya? Dengan yang lain? Wallahu a'lam. Intinya beliau dibelah, dan setelah itu anak-anak kecil datang kepada ibunya. Dalam riwayat Zi'rihi, yaitu ibu asuhnya, ibu susunya, yaitu Halimah. Faqalu inna Muhammadan qad qutila. Sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Fastaqbaluh. Maka mendengar hal ini, akhirnya Halimah bersama suaminya Al-Harith bin Abi Kabasyah berhamburan keluar dari rumah mereka, mengejar di mana Rasulullah SAW tadi dibelah dadanya. Apa yang terjadi setelah itu? Fastaqbaluhu wa huwa muntaki'ul laun. Mereka kemudian mendatanginya dalam keadaan mereka menemukan Rasulullah sudah pucat pasir, kehabisan darah sepertinya. Kemudian faqala Anas bin Malik, maka Anas kemudian mengakhiri hadisnya dengan mengatakan, wa kuntu ara athara dzalikal mikhyati fi sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku, karena beliau selama 10 tahun menjadi pembantu Rasul, kalau dianggap oleh sebagian orientalis barat, oleh semua penulis-penulis barat, peristiwa ini adalah peristiwa ilustrasi yang diyakini oleh kaum muslimin sebagai sebuah peristiwa yang nyata. Mereka mengatakan itu sebenarnya penjelasan dan tafsiran para ulama peristiwa ini dari firman Allah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah membuat dadamu itu lapang wahai Muhammad, sehingga kau kuat menerima berbagai macam celaan, sehingga kau sabar terhadap berbagai macam musibah, sehingga kau bisa menjadi orang yang menerima apapun keadaanmu yang diberikan oleh Allah. Karena kami telah melapangkan dadamu. Orang yang lapang dadanya akan tenang hidupnya, ikhwafillah azakumullah. Karena itu lapangnya dada itu yang kita minta kepada Allah. Ketenangan jiwa ini muncul dari kelapangan dada, dan Allah sudah melapangkan dada Nabi. Kata orientalis dan penulis-penulis barat, sesungguhnya peristiwa pembelahan dada ini bukan peristiwa yang asli, tetapi merupakan tafsiran dari para ulama dari tafsiran ayat alam nashrah laka sadrak. Dan ini jelas perkataan yang salah. Kenapa? Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang 10 tahun menjadi pembantu Nabi, beliau mengatakan, dan aku pernah melihat bekas dari pembelahan itu ada pada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berlangsung dari sini, ikhwafillah. Disebutkan oleh Anas, itu ada mulai dari di bawah tenggorokan Rasul sampai di atas pusar beliau. Garis itu ada. Dilihat oleh Anas bin Malik. Berarti Allah kekalkan hal ini untuk membuktikan kebenaran peristiwa itu benar-benar terjadi. Tetapi apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril jauh lebih hebat, jauh lebih canggih dari apa yang dilakukan oleh manusia sampai detik hari ini. Bayangkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Nabi itu diajak bicara oleh Jibril. Ketika Jibril mengeluarkan gumpalan darah hitam dari dada Rasulullah, beliau Jibril mengatakan, ya Muhammad, hadza khatdu syaitan minka. Wahai Muhammad, ini bagian syaitan dari dirimu. Diajak bicara, berarti Nabi melihat peristiwa itu terjadi. Dan dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan, wa ana la ahussuhu. Ketika dadaku dibelah, Jibril mengajakku bicara, aku tidak merasakan maksudnya sakit ataupun apapun, tetapi pucatnya Nabi karena beliau melihat dadanya itu dibelah. Tetapi beliau sadar. Itu menunjukkan kehebatan peristiwa ini. Jadi Nabi sadar, tidak sama sekali pingsan, karena di dalam riwayat yang lain, siapa namanya? Halimah dan Al-Harith bin Abi Kabasyah, ayah persusuannya, bertanya, apa yang terjadi denganmu wahai putraku? Riwayat Imam Ahmad yang panjang. Beliau mengatakan, akhadhani rajulan, aku diambil oleh 2 orang laki-laki, fasara'ani, kemudian melentangkanku di atas batu ini, thumma syaqqa an sadri, kemudian dia membelah dadaku.
Beliau bisa menceritakan peristiwa itu dengan luar biasa. Berarti operasi Jibril ini, ikhwafillah, lebih maju dan lebih hebat daripada operasi yang dilakukan oleh manusia sampai hampir 14 abad peristiwa itu telah berlangsung. Sekarang kalau kita lihat operasi-operasi pun ibaratnya belum ada. Kalaupun ada, hanya mungkin orang-orang tertentu yang mampu membayar bisa tidak dibius ketika terjadi operasi. Ini menunjukkan hebatnya apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril ketika membelah dada Rasulullah. Ini peristiwa pertama, ikhwafillah azakumullah. Apa hikmahnya? Sekali lagi anak ulang hikmahnya. Kenapa beliau dibelah di umur 4 menjelang 5 tahun ini? Hikmahnya adalah wa kana al-qasdu minha, dan tujuan dari pembelahan dada ini yang pertama ini, kama jaa fi riwayah, sebagaimana datang di riwayat, naz'ul alaqas sauda min qalbihi, yaitu mengeluarkan gumpalan darah hitam dari hati Rasulullah SAW, karamatan lahu min indi rabbih azza wa jalla, sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan untuk Rasulullah dari Tuhannya Subhanahu wa taala, li'annahu haddu syaitan min kulli syar, min kulli bashar, karena benda yang dikeluarkan, gumpalan darah hitam yang dibuang oleh malaikat Jibril dari diri Rasulullah, itu adalah bagian syaitan, yang dari situ manusia akan digoda oleh syaitan, dan ini ada pada setiap manusia, itu yang dibuang. Waqad tamma binas'iha min qalbihi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya berhasil dibuang dan dihilangkan dari dada Rasulullah atau dari hati Rasulullah. An-nasha'a mubarri'an min kulli 'aib, supaya Nabi itu tumbuh sebagai pribadi yang selamat, bersih dari sebuah kekurangan. Maka wajar beliau tumbuh sebagai pribadi yang ma'sum minal khata', terjaga dari semua kesalahan. Setelah peristiwa ini, Nabi tidak pernah berkeinginan buruk, tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk, karena Allah jaga beliau. Nah, ini hikmahnya, ikhwafillah. Fanasha'a ala akmali ahwalil bashar minal ismah minasyaitan. Maka beliau tumbuh sebagai pribadi yang terjaga, yang sempurna, dan terjaga dari berbagai macam godaan syaitan. Nah, ini hikmahnya kenapa Nabi dibelah di umur yang sangat muda, yaitu 4 menjelang 5 tahun. Adapun riwayat yang kedua, walaupun didhaifkan oleh para ulama, yaitu ketika berumur 10 tahun, ini riwayat disampaikan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, walaupun tadi sudah kita jelaskan bagaimana Al-Imam Ali bin Madini melemahkan riwayat ini. Disebutkan an Ubay bin Ka'ab anna Abu Hurairah kana jari'an an yas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asya'in la yus'al anha ghairuh, di mana hadis ini diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya beliau mengatakan Abu Hurairah begitu berani untuk bertanya kepada Nabi sesuatu yang tidak ditanyakan oleh orang lain. Faqala, maka dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma awal ma ra'aita min amrin nubuwah, wahai Nabi, apa perkara pertama yang kau lihat dari perkara kenabianmu? Apa peristiwa pertama yang kau lihat dari peristiwa kenabianmu? Artinya sebagai awal dari kenabianmu. Maka Rasulullah mengatakan, laqad sa'alta Abu Hurairah inni lafi sahra ibnu ashra sinin wa ashhur wa idha bikalamin fawqa ra'si wa idha rajulun yakunu rajulin ahwahu qala na'am fastakbalani biwujuhin lam araha li khalqin qat. Maka Abu Hurairah, engkau telah bertanya dengan pertanyaan yang luar biasa, kata Nabi. Awal hal yang merupakan permulaan dari tanda-tanda kenabianku, yaitu sebuah peristiwa yang terjadi ketika aku berumur 10 tahun beberapa bulan. Ketika itu aku berada di sebuah padang pasir, tiba-tiba aku mendengar suara di atas kepalaku, dan aku mengadahkan kepalaku. Ternyata setelah itu aku melihat seorang laki-laki berkata kepada laki-laki yang lain, apakah dia? Maksudnya apakah dia orang yang akan kita belah dadanya? Qala na'am, iya. Fastakbalani, kemudian dua orang itu mendatangi aku, biwujuhin lam arah, dengan wajah yang belum pernah aku lihat makhluk atau manusia sebelumnya. Artinya wajah ini wajah yang asing kedua-duanya. Kemudian wasiyabun lam araha ala ahadin qat, dan dengan pakaian yang aku belum lihat ada orang yang berpakaian seperti mereka. Fa aqbala ilayya yamshiyan, mereka datang kepadaku berdua berjalan, hatta akhadha kullu wahid minhuma bi'adhabai,
Sampai salah seorang dan kedua mereka mengambil dua di antara apa namanya? Adzain. Apa ini? Maaf, apa namanya? Ini bukan lengan, apa namanya? Iya, ketiak. Kemudian mereka berdua mengambil antara kedua ketiakku ini, la ajid li ahli mamassan. Tapi anehnya aku tidak merasakan sentuhan mereka. Dipegang, Nabi kerangkat, tapi kata Nabi, aku tidak merasakan sebagaimana ada manusia memegang kita. Nabi mengatakan, aku tidak merasakan sentuhan mereka. Artinya beliau diangkat, beliau tidak merasakan, tapi beliau diangkat oleh dua orang ini. Tapi dia merasakan sentuhan dua manusia ini yang merupakan jelmaan dari malaikat. Kemudian faqala ahaduhuma li sahibihi, kemudian salah satu berkata kepada temannya, abji'hu, baringkan dia. Fa'abja'ani bila qasrin wala hasrin. Maka mereka membaringkanku di sebuah batu tanpa lapisan, artinya tanpa tikar atau tanpa apapun. Faqala ahaduhuma li sahibihi iflik sadrahu. Kemudian yang satu berkata kepada temannya, belahlah dadanya. Fahawa ahaduhuma ila sadri. Maka salah satu dari mereka kemudian langsung menuju ke dadaku. Fafalaqaha, dia membelahnya fi ma'ara bila damin wala waja'. Dan dia membelahnya bila damin, tanpa ada keluar darah, wala waja'i, dan tanpa aku merasakan sakit. Dia membelah dadaku dan aku tidak melihat ada darah keluar, dan aku tidak merasakan ada sesuatu yang sakit pada diriku. Fafalaqaha bila waja'i wala damin. Faqala lahu, maka temannya maka dia berkata kepada dadaku setelah dia buka, setelah dia belah, akhrijil ghil wal hasad, keluarlah wahai kebencian dan kedengkian dari dada ini. Maka kalaupun seandainya kita mengambil pendapat riwayat ini hasan sebagaimana diriwayatkan oleh beberapa ulama, hadis ini dihasankan oleh mereka. Kalau kita anggap peristiwa ini benar, karena yang wajib kita imani dua kali peristiwa Isra Mi'raj. Kalau kita anggap mengambil perkataan Abu Nu'aim, peristiwa ini 4 kali, termasuk ketika Nabi berumur 10 tahun, berarti wajar Nabi menjadi manusia yang tidak memiliki rasa dengki dan kebencian kepada orang lain, karena beliau ketika berumur 10 tahun, di antara tujuan dibelah dadanya untuk beliau dihilangkan kedengkian dan kebencian bagi manusia di dalam hatinya. Di mana malaikat ini berkata ke dalam dada Rasulullah SAW, akhrijil ghilla wal hasad, keluarkan kedengkian, kebencian dari hatinya. Fa akhraja syai'an ka hay'atil 'alaqah, maka kemudian dia mengeluarkan dari dadaku, di antara gumpalan yang ada di dalam dadaku, yaitu seperti 'alaqah, gumpalan darah. Tsumma nabadhaha fatarahaha, kemudian dia membuangnya. Faqalalah, setelah itu dia kembalikan sambil berkata malaikat ini, adkhilir ra'fah war rahmah, masukkan sebagai ganti dari kedengkian dan kebencian rasa cinta dan kasih sayang. Maka wajar kalau memang hadis ini dianggap hasan oleh para ulama, kita mendapatkan Nabi orang yang paling penyayang kepada orang lain, karena memang Allah sudah, dalam bahasa kita, sudah men-settingnya untuk menjadi pribadi yang begitu sempurna. Hilang semua kejelekan, semua keburukan pada diri kita, ikhwafillah, berawal dari kedengkian, sifat hasad dan kebencian kepada orang lain. Dan semua kebaikan di dalam diri kita itu muncul dari sikap kasih sayang dan cinta kepada orang lain. Dan ini yang ada pada diri Rasulullah. Dikeluarkan kedengkian dan kebencian, dimasukkan rasa cinta dan kasih sayang kepada makhluk, kepada manusia yang lain. Maka wajar beliau tumbuh menjadi pribadi bil mu'minina raufur rahim, dengan orang beriman dan begitu pengasih Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, kata Nabi SAW, seperti yang dibuang, seukuran yang dibuang, tapi ini berwarna emas, seperti emas. Itu kemudian didatangkan dan diletakkan di dalam hatiku sebagai ganti warna gumpalan darah yang hitam yang tadi dibuang. Subhanallah. Kemudian setelah itu, thumma hazza ibham rijli al-yumna, kemudian malaikat yang satunya menggoyang-goyangkan ujung dari ibu jari dari kakiku yang kanan, digoyang-goyangkan seperti ini sampai bergerak kakiku. Faqala ughdu wa aslim, maka kembalilah dan selamat seperti semula.
maka kembalilah apa yang tadi dibelah tiba-tiba. Jadi kalau riwayat yang ini tidak dikatakan seperti riwayat ketika beliau berumur 4 tahun, ditumbuk dulu dadanya Nabi, kemudian begitu selesai baru kembali normal. Kalau ini ujung dari ibu jarinya Nabi digerak-gerakkan, yang kanan digerak-gerakkan, dan kemudian malaikat sambil mengatakan ughdu aslim, kembalilah seperti semula dan selamatlah, kembalilah normal. Maka akhirnya kembali seperti sedia kala. Maka faraja'tu biha aghdu bihi riqqatan 'ala as-saghir wa rahmatan 'ala al-kabir. Maka kemudian setelah itu kata Nabi, wajar ketika aku tumbuh sebagai orang yang penuh penyayang terhadap orang yang lebih tua, sebagai orang yang sangat lembut kepada orang yang muda dan penyayang kepada orang yang tua, atau sebaliknya penyayang kepada anak yang lebih muda dan sangat lembut kepada orang yang lebih tua. Hadis wa Khadijah bi Hira. Nabi pernah bernazar, berkeinginan keras untuk di gua. Nabi keluar untuk melakukan i'tikaf di bulan Ramadan, maka beliau fasami'a, mendengar suara assalamu alayka, selamatan atasmu wahai Muhammad, wa dhanantuha, maka aku menyangkanya faj'atal jin, itu adalah bagian dari suara jin yang mengagetkanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu musli'an, maka aku mendatangi cepat-cepat, hatta dakhaltu ala Khadijah, maka aku melewatinya karena aku sangka itu adalah bisikan atau sapaan jin kepadaku, karena aku tidak melihat siapapun, kata Nabi SAW. Maka aku masuk kepada Khadijah, fasajjadni thawban, maka Khadijah kemudian menyelimutiku dengan sebuah kain. Wa qalat, Khadijah kemudian bertanya melihat ketakutanku, ma sya'nuka ya ibn Abdillah, ada apa denganmu wahai putra Abdullah, kok engkau ketakutan seperti ini? Fakultu, maka aku berkata kepada Khadijah, sami'tu assalamu alayka fadhanantuha faj'atal jin, aku mendengar suara tadi memberikan salam kepadaku dengan mengatakan assalamu alaik, keselamatan bagimu, tapi aku tidak melihat apa-apa, aku menyangka itu adalah sapaan dari jin, karena itu aku takut wahai Khadijah. Maka beliau mengatakan setelah itu kemudian faqalat abshir ya inna Abdillah fa inna salama khairun, bergembiralah wahai putra Abdullah, salam itu adalah kabar gembira untukmu, jangan takut, maka itu adalah baik untukmu. Qala, kemudian Nabi berkata, thumma kharajtu marratan, maka suatu hari di kesempatan yang lain aku keluar, fa idza bi Jibril ala syamsi, tiba-tiba malaikat Jibril ada di antara cahaya matahari, janahan lahu bil masyriq, satu sayapnya ada di sebagian sayapnya ada di sebelah timur, wa janahun lahu bil maghrib, dan bagian sayap yang lainnya ada di ufuk barat. Qal, maka kemudian Rasulullah berkata, fahiltu minhu faji'tu musli'an, maka aku takut sampai aku terjatuh ke tanah karena melihat hal itu, maka dengan cepat aku datang ke rumahku, fa idza huwa baini wa bainal bab, tiba-tiba dia sudah berada di depan pintu.
Fakallamani, maka dia mengajakku bicara, hatta anistu, sampai aku sedikit tenang, bihi, aku tenang dengannya. Tsumma wa'adani mau'idan, kemudian dia memberikan sebuah janji untuk kita bertemu di sebuah tempat. Faji'tu lahu, maka aku pun datang untuk bertemu dengannya. Fa abta'a alayya, maka lambat sekali dia datang. Fa aradtu an arji, dan akhirnya karena lama menunggu Jibril belum juga muncul, aku ingin kembali ke rumahku. Fa idza ana bihi wa Mikail qad saddal ufuq, tiba-tiba aku melihat ke langit, ternyata Jibril dan Mikail, sayap mereka telah menutup ufuk timur. Mereka berdua akhirnya mendatangiku. Kemudian wa baqiya Mikail baina samai wal ardh, Jibril turun sementara Mikail masih di antara langit dan bumi. Fa akhadhani Jibril, maka Jibril mengambilku. Fastalqani, maka beliau menentangkanku, lihalawatil qafa, menghadap kepada tengkukku. Thumma syaqqa an sadri, kemudian setelah itu dia membelah dadaku. Fastakhrajahu, kemudian mengeluarkan apa yang ada di dalam dadaku. Thumma istakhraja minhu ma sya'allah an yastakhrij. Thumma ghasalahu fi tasafin min dhahabin bima'i zamzam. Thumma a'adahu makanahu. Thumma la'amahu, kemudian setelah itu dicuci dengan air Zamzam dari sebuah bejana dari emas, dan setelah itu dikembalikan sedemikian sebagaimana sedia kala. Maka kemudian tambahan dari riwayat ini dengan bedanya di umur Rasulullah SAW yang 4 tahun. Dengar ikhwafillah tambahan riwayatnya, karena ini akan menjadi seorang nabi. Maka di sini dikatakan hatta thumma khatama fi sadri atau fi dhahri, kemudian Jibril memberikan sebuah stempel di punggungku sampai aku rasakan stempel itu ada sampai dadaku. Dan akhirnya perbedaan riwayat yang umur Rasulullah 4 tahun menjelang 5 tahun dalam riwayat Imam Muslim dengan riwayat yang ini adalah karena ini disiapkan untuk menjadi nabi. Nabi pada riwayat ini setelah dibelah dadanya kemudian diberikan stempel kenabian. Karena demi Allah, ikhwafil azakumullah, di antara ciri-ciri kenabian Nabi yang diketahui dan dilihat dan dicari oleh ahli kitab, stempel kenabian. Riwayat berbeda pendapat, yaitu yang penting mereka sepakat adanya stempel kenabian pada diri Nabi SAW. Ada yang mengatakan sebesar apel, ada riwayat yang paling kuat menggambarkan sebesar telur dan berwarna putih di antara pinggang, tulang pinggang dan juga punggung Rasulullah SAW. Tulang apa namanya? Tulang belikat dan di punggung Rasulullah. Disitulah distempel, dan tanda itulah yang membuat masuk Islamnya salah seorang sahabat terkenal, yaitu Salman Al-Farisi. Ketika beliau datang kepada Nabi mendapatkan dari pendeta 3 ciri-ciri bahwa telah muncul waktunya sekarang akan keluarnya seorang nabi. Engkau sudah tidak usah mencari siapa pendeta yang kau temani, tapi berangkatlah ke tempat yang banyak pohon kurmanya. Di sana akan muncul seorang nabi. Ciri-cirinya 3, kata pendeta yang baik yang menemani Salman Al-Farisi. Yang pertama ciri-cirinya dia menerima hadiah. Yang kedua, dia tidak memakan sedekah. Dan yang ketiga, dia memiliki tanda kenabian yang ada di punggungnya. Maka akhirnya berangkatlah Salman dan sampai dia di suatu tempat di dekat Madinah namanya Wadil Qura, bekerja menjadi tukang kebun milik seorang Yahudi. Dan pada akhirnya mendengar Rasulullah sudah sampai ke Madinah, Salman pun suatu hari minta izin dari tuannya untuk pergi ke Madinah, membawakan bahasa kita tangkai. Korma itu kayak apa sih? Ada tangkai kayak salak gitu. Jadi dia satu tangkai itu banyak. Nah, seperti itu yang dibawa oleh beliau. Kemudian datang kepada Nabi dan para sahabatnya. Ketika itu Salman belum masuk Islam. Beliau mengatakan, "Ya Muhammad, hadhihi sadaqatun lak wa li ashabik." Ini adalah sedekah untukmu dan para sahabat. Nabi mengambilnya, tapi Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Kulu, makanlah kalian." Beliau tidak makan. Dalam diri Salman mengatakan satu tandanya. Yang kedua, dengan barang yang sama, tetapi ini dikasihnya ke Nabi. Beliau mengatakan, "Ya Rasul, ya Muhammad, hadiyatun lak." Ini hadiah untukmu dan tidak untuk para sahabat. Maka Nabi berterima kasih pada Salman dan mengambilnya serta memakan dari apa yang diberikan oleh Salman. Bendanya sama, cuman beda ucapan. Yang pertama sedekah, yang kedua hadiah. Maka dalam hati beliau ini cocok dengan tanda yang diberikan oleh pendeta. Ini tanda yang kedua. Maka Salman lalu bangun
dan berusaha berjalan di belakang Nabi, dan Nabi pun memahami apa yang diingini oleh Salman. Ini menunjukkan baju-baju di zaman dahulu tidak ada yang seperti ini. Tidak ada yang berkerah. Abu Raihan. Jadi rata-rata baju-baju itu waktu itu besar-besar dan longgar-longgar. Ini yang membuat Nabi mengerti, dan kemudian beliau menarik sedikit bajunya untuk Salman bisa melihat tanda kenabian itu di punggung Rasul. Nah, kembali kepada pembahasan kita, beda antara pembelahan yang pertama dengan yang ketiga ini, karena dia akan mendapatkan amanah untuk menjadi seorang nabi. Perbedaannya persis peristiwanya dengan yang pertama, dibelah dada Nabi, dicuci dengan air Zam-Zam dari bejana yang terbuat dari emas, tambahannya kemudian khatama fis dhahrihi, di stempel di punggungnya dan dirasakan sampai ke dada. Stempel itu menempel oleh Rasulullah, dan itu adalah stempel kenabian atau khatimun nubuwah atau stempel kenabian yang ada pada diri Rasulullah SAW. Nah, ini peristiwa yang ketiga, tapi riwayat ini dikatakan oleh Abu Dawud At-Tayalisi menjadi sanadnya kuat, dan juga hadis ini dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan seterusnya. Tetapi tadi sebagian riwayat Imam Abu Hatim atau Ibnu Hibban melemahkan dua riwayat, yaitu ketika pembelahan dada di umur 10 dan ketika akan menjadi seorang nabi. Dan yang terakhir peristiwanya ketika Nabi berumur 50 tahun, di saat beliau setelah kehilangan Khadijah, kehilangan Abu Talib, dan setelah beliau mengalami sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan, yaitu dilempari oleh penduduk Taif. Kesedihan demi kesedihan, akhirnya beliau diisrakan dan mi'rajkan oleh Allah sebagai hadiah bagi Nabi, hiburan bagi beliau atas perjuangannya. Dan sebelum peristiwa itu terjadi, dan akhirnya beliau pun dibelah dadanya. Kita baca riwayatnya ikhwafillah, dan ini yang paling masyhur. Riwayat ini kuat karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Kenapa? Tadi Al-Imam Al-Zahabi meriwayatkan, menguatkan dua pendapat, bahwasanya di umur beliau 4 tahun dan umur beliau yang 50 tahun sebelum berangkat Isra dan Mi'raj, karena dua riwayatnya itu tidak terbantahkan. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dan didukung oleh hadis-hadis yang lain di umur 4 menjelang 5 tahun. Adapun riwayat yang kedua muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim peristiwanya. Maka wajib untuk diimani. Setiap kita membahas peristiwa tentang Isra dan Mi'raj, awal mulanya akan bercerita tentang pembelahan dada ini. Maka disebutkan di sini, An Anas bin Malik qala kana Abu Dzarr yuhadditsu anna Rasulullah SAW qala, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Abu Dzar bercerita kepada kami bahwasanya Rasulullah SAW berkata, furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah. Malam ketika terjadinya Isra dan Mi'raj, tiba-tiba atap rumahku terbuka, dan kemudian apa yang terjadi? Fanazala Jibril, dan ketika itu aku di Makkah, maka Jibril turun kepadaku, fafaraja sadri, maka Jibril membelah dadaku atau membuka dadaku. Thumma ghasalahu bima'i Zamzam, kemudian dibersihkan dengan air Zamzam. Thumma jaa'a bi tasatin min dhahabin mumtali'al hikmah wa imana. Nah, ini tambahan riwayatnya. Ini tidak ada di riwayat sebelumnya. Untuk catat apa tambahan riwayatnya? Dan kemudian Jibril datang dengan membawa bejana dari emas berisi air Zamzam, dan kemudian setelah dicuci, hatiku ditambahkan ke dalamnya iman dan hikmah. Karena kenapa perlu iman dan hikmah? Karena beliau akan melihat peristiwa-peristiwa yang perlu seseorang mempercayainya. Dia tidak lagi mimpi. Peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi akan diperlihatkan surga, neraka. Beliau akan berdialog dengan Allah. Beliau akan melihat Sidratul Muntaha. Beliau melihat langit dan lain sebagainya. Maka ini peristiwa membutuhkan keimanan pada diri seorang. Karena itu Nabi SAW kemudian di peristiwa terakhir itu kemudian diisi dadanya setelah dicuci dengan air Zamzam, diisi kemudian dengan mumtali'an hikmah wa iman, dipenuhi dengan keimanan dan hikmah. Kemudian setelah itu fa'afraghahu ila sadri, kemudian hikmah dan iman itu ditumpahkan dan ditaruh ke dalam hatiku. Tsumma atbaqahu, kemudian setelah itu disatukan kembali hatiku. Tsumma akhadha biyadi, kemudian Jibril mengambil tanganku, fa'araja bi ila sama, dan hadisnya panjang. Kemudian baru setelah itu Jibril kemudian mengajakku untuk dinaikkan aku ke langit. Nah, atau diisrakan kembali ke langit. Nah, jadi ini hadis yang tidak terbantah mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kembali anda ingatkan ikhwafillah,
peristiwa terjadi 4 kali khilaf para ulama, tetapi yang dirajihkan oleh Imam Zahabi dan As-Suhaili, paling tidak kita wajib mengimani 2 kali peristiwa pembelahan dada untuk Rasul, yaitu ketika berumur 4 tahun atau menjelang 5 tahun, dan yang kedua ketika beliau akan di-Isra Mi'rajkan. Sebagai penutup pertemuan, lalu bagaimana dengan sikap kita sebagai seorang muslim di saat banyak kaum muslimin yang terpengaruh dengan tulisan-tulisan para orientalis yang mengatakan peristiwa ini peristiwa khayalan, karena ini sebagaimana tulisan orientalis mempengaruhi mereka. Bahkan ada seorang ulama ahli sirah dari Mesir terpengaruh dengan pendapat ini, yaitu Al-Imam Abu Zahra. Dia mengingkari peristiwa pembelahan dada ini dengan mengatakan ini sebagaimana dikatakan oleh orang-orang barat, ini sebenarnya tafsiran para ulama dari ayat Allah, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Rasulullah. Maka muncullah pendapat-pendapat para ulama bahwasanya Nabi pernah dibelah dadanya. Nah, di sini kita kembali kepada perkataan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ini perkataan yang paling menenangkan hati kita. Setiap kita dapatkan hal-hal yang tidak masuk di akal kita, dengarlah pendapat dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan, wa jami'u ma warada min syaqqi sadri wa istikhrajil qalbi wa ghairi dhalika min al-umur al-khariqati lil 'adah mimma yajibu at-taslim lahu duna at-ta'arrud li sarfihi an haqiqatihi li salahiyatil qadrati fala yastahilu syai'un min dhalika. Beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, dan semua riwayat yang menyebutkan tentang peristiwa pembelahan dada Rasulullah dan dikeluarkannya sesuatu dari hati Rasulullah SAW, ini termasuk minal umur al-khariqatul lil 'adah, termasuk perkara dan peristiwa-peristiwa luar biasa. Dalam tanda kutip, bahasa lain, ini termasuk dari mukjizat yang tidak biasa. Maka sikap kita sebagai seorang muslim, apa kata beliau? Mimma yajibu taslim lahu. Kewajiban kita sebagai seorang muslim taslim, menerimanya dengan lapang dada, menerimanya dengan tanpa keraguan. Kenapa? Duna ta'arrudi, tanpa menentang atau tanpa menolaknya, lisarfihi an haqiqatihi, atau berusaha memalingkannya dari peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kenapa? Li salahiyatil qudrati, karena kemampuan Allah untuk melakukan hal itu. Nggak ada sesuatu yang tidak mampu bagi Allah. Allah mampu membelah dada Nabi, Allah mampu memperjalankan Nabi. Kalau kita beriman peristiwa Isra dan Mi'raj, maka wajib kita beriman peristiwa pembelahan dada, karena Allah mampu melakukan semuanya. Karena itu beliau menutup perkataannya, li salahiyatil qudrah fala yastahilu minhu min dzalika. Karena mungkinnya semua itu terjadi dan mampunya Allah melakukan, dan itu bukan merupakan perkara yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila bertentangannya akal dan dalil bagi seorang muslim, sikap kita sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naqli, beliau pernah mengatakan, dan apabila akal manusia bertentangan dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW, maka kita harus mendahulukan dalil atau berita yang disampaikan oleh Nabi atas akal pikiran kita, karena apa yang disampaikan oleh Nabi pasti benarnya dan akal kita belum tentu menemukan kebenaran. Ini kata beliau dalam kitab tersebut. Kemudian yang terakhir, ikhwafillah azakumullah, dalam peristiwa dari kisah Syaqqis Sadr ini kita mengambil apa faedahnya? Minimal faedahnya sebagaimana disebut pula oleh Syekh Mahdi Rizqallah Ahmad, tidak jauh juga hikmah dari peristiwa Syaqqis Sadr ini, tidak kurang dari ada 3 atau 4 peristiwa penting. Yang pertama, faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya peristiwa pembelahan dada ini, apa yang dialami oleh Nabi dalam dibelahnya dada beliau dan dibersihkan dengan air Zam-Zam, menunjukkan bahwasannya beliau sudah dipersiapkan dari semenjak kecil untuk menjadi seorang Nabi dan Rasul. Sudah dipersiapkan. Dan apa kalau sudah dipersiapkan, pasti hasilnya begitu baik. Maka Nabi sudah dipersiapkan oleh Allah dengan peristiwa yang terjadi. Yang kedua, pembelahan dada ini menunjukkan Nabi berbeda dengan semua manusia selain beliau. Beliau berbeda dengan manusia seluruhnya, karena hanya beliau yang dibelah dadanya oleh Rasulullah SAW. Kita tidak pernah mendengar ada Nabi selain beliau dibelah dada. Maka beliau tumbuh menjadi manusia khairul khalqi indallah, manusia makhluk Allah terbaik
dan hamba Allah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwasannya dengan dibelahnya dada beliau, maka Nabi menjadi manusia yang ma'sum, terjaga dari semua kesalahan dan tidak terdapat bagian syaitan sedikit pun untuk menggoda Rasulullah. Jadi sekali lagi dengan peristiwa hikmah dari peristiwa pembelahan dada, baik ketika beliau kecil ataupun ketika beliau akan Isra dan Mi'raj, di antara hikmahnya agar beliau tetap tumbuh sebagai manusia yang ma'sum, terjaga dari kesalahan dan tidak ada sama sekali jalan syaitan untuk menggoda beliau. Yang keempat, nah ini yang paling penting, bahwasannya akal manusia itu terbatas. Akal manusia terbatas dengan apa yang dia ketahui dan apa yang dia lihat. Karenanya apabila ada peristiwa di dalam agama ini yang bertentangan dengan akal, kita dahulukan dalil, karena Allah dan Rasulnya maha tahu dari akal yang kita miliki. Nah ini 4 dari pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa pembelahan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini tambah menguatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Nabi, sehingga kita bisa menceritakan kepada anak-anak kita kenapa kita harus mencontoh Nabi. Karena Nabi manusia yang sempurna. Kalau ada manusia yang sempurna dari kalangan manusia, beliau adalah Rasulullah. Karena semenjak kecil sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia akan mengemban misi risalah. Yang kedua, beliau berbeda dengan manusia yang lainnya karena sampai 2 kali paling sedikit beliau dibelah dadanya untuk membuat beliau menjadi manusia yang sempurna dan selamat dari godaan syaitan. Dan yang ketiga, bahwasanya dengan peristiwa pembelahan dada itu menunjukkan beliau adalah orang yang maksum dan tidak memiliki jalan bagi syaitan pada diri beliau untuk digoda dan dimasukkan bisikan-bisikan hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita tambah mencintai Rasul kita, karena dengan pembahasan ini kita mengetahui beliau telah disiapkan oleh Allah menjadi manusia yang paling sempurna untuk menjadi suri tauladan, uswah dan qudwah bagi umat manusia. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwafillah, ana ingatkan kembali, jadi riwayat para ulama yang melemahkan beberapa hadis itu bisa kita ambil, tetapi apabila ada yang menguatkannya bisa kita ambil. Sehingga kalau ada yang bertanya kenapa Nabi begitu tumbuh menjadi pribadi yang begitu penyayang dan begitu mudah memaafkan orang, kita katakan karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan, atau bahasa kita sekarang, karena kita sekarang zaman modern sudah menyetel atau menyeting hal itu pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara hal yang dimasukkan oleh malaikat Jibril ketika membelah dada beliau di umur 10 tahun apa? Dikeluarkannya apa? Al-hasad wal ghil, yaitu kedengkian dan kebencian untuk makhluk Allah yang lain. Dan dimasukkan sebagai gantinya apa? Ar-ra'fatu war-rahmah, rasa kasih sayang dan rasa cinta kepada makhluk yang lain, sehingga beliau tumbuh menjadi manusia yang sangat mencintai orang lain dan mudah memaafkan orang lain, serta tidak pernah membenci dan dengki kepada orang lain. Rasulullah SAW sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.